وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam hari ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita masih mampu menjalankan rangkaian aktivitas kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita mulai dari malam pertama hingga malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan paling baik tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa semoga beliau, keluarga beliau, keturunan, sahabat beliau serta kita sebagai umatnya beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di 10 malam yang kedua pada bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habba." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kamatsali habba, seperti sebuah biji. Ambatat sab'a sanabil. Satu biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai ini akan menumbuhkan lagi 100 biji. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebenarnya sebelum kesini saya sudah menyiapkan judul ceramah khusus untuk malam ini. Akan tetapi kemarin ditelepon sama pengurus, katanya bagus kalau judulnya itu tentang sedekah Ustaz. Karena ini jamaah lagi dodongi infaknya ke masjid. Apakah ini berimbas karena efisiensi anggaran? Sehingga infak juga ikut terefisiensi, subhanallah. Maka judulnya kami ganti. Dan perjalanan ke sini tadi ma'asyiral muslimin, kebetulan kami membawa juga ceramah buka puasa di Jalan Malino. Di pertengahan jalan terpaksa saya harus mengganti ban karena bocor banku. Sehingga agak terlambat. Tapi alhamdulillah sampai di sini penceramahnya tidak diganti. Jadi judul dan ban kendaraan yang diganti, penceramah alhamdulillah tidak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini sebenarnya termasuk salah satu amal jariah yang akan kita bawa pahalanya meskipun kita telah meninggal. Karena dikatakan bahwa idza matal insan, ketika seorang manusia meninggal, in qata'a anhu amaluhu, maka putuslah seluruh amal kebaikannya kecuali 3. Salah satunya adalah sedekah jariah. Maka salah satu sedekah jariah yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah sedekah yang memakmurkan masjid kita. Izinkan kami mengangkat satu kisah Bapak Ibu. Mungkin saya sudah pernah sampaikan di sini, tapi ibu-ibu di belakang belum pernah mendengarnya. Jadi kisah ini adalah tentang sapi betina di dalam surah Al-Baqarah. Kenapa bisa sampai sapi betina itu yang diangkat? Jadi kisahnya
Dulu ada orang Yahudi yang begitu kaya raya, Bapak Ibu. Dia kaya raya. Akan tetapi yang namanya orang kaya, banyak orang tidak suka. Banyak orang ingin menguasai hartanya dengan cepat. Sehingga kerabat-kerabatnya, orang-orang di sekitar orang derma hartawan tersebut menyusun siasat bagaimana caranya supaya hartanya ini cepat jatuh ke tangan kerabat-kerabatnya. Maka dibunuhlah ia. Bukan hanya dibunuh, akan tetapi dibuang di perkampungan orang Yahudi. Ributlah orang-orang pada saat itu, sehingga orang Yahudi tersebut menanyakan kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, engkau adalah seorang nabi. Ini ada orang kaya mati di perkampungan kita, di perkampungan orang miskin. Maka kami mencari siapa yang membunuh orang ini." Maka berdoalah Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya ini ada pada surah Al-Baqarah ayat 67. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Wah, marah ini orang Yahudi. Apa hubungannya sapi betina dengan mencari orang meninggal, dengan mencari pembunuhnya? Kemudian dilanjut, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Sesungguhnya kalau akulah seorang pendusta, aku adalah seorang bodoh, maka aku tidak mungkin menjadi seorang nabi. Maka dilanjut ayatnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdoalah kembali Nabi Musa. Berdoalah kembali Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, ya sudah, sekarang sapinya yang seperti apa?" Ya, sapi. Maka berdoalah Nabi Musa alaihi salam, "Kalian diminta untuk menyembelih sapi yang tidak terlalu tua, yang tidak terlalu muda. Tengah-tengah belum pernah kawin sapinya." Lalu kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukannya langsung dicari sapinya, akan tetapi apa? Orang Yahudi tersebut kembali bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Sapinya belum jelas, wahai Musa. Silakan kamu berdoa kembali ke Tuhanmu, sapinya warnanya seperti apa?" Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali berdoa dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Innal baqara safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin." Sesungguhnya warna sapi tersebut adalah kuning kecoklatan, dan siapa yang melihat sapi tersebut akan senang. Ternyata ma'asyiral muslimin, orang Yahudi tersebut kembali bertanya, sapinya masih samar-samar, padahal sudah jelas tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, kemudian warnanya kuning. Lalu kemudian berdoalah kembali Nabi Musa alaihissalam untuk terakhir kalinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sapinya itu tidak pernah dipakai mengembala sawah, tidak pernah dipakai mengairi sawah. Musallamatul la syiyata fiha. Sapinya sehat dan tanpa cacat. Dan akhirnya ma'asyiral muslimin, qalul ana ji'ta bil haq. Maka kata orang-orang Yahudi, "Nah, sekarang sudah jelas sapinya. Inilah ciri-ciri sapi yang kita butuhkan, wahai Musa alaihissalam." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di kampung sebelah ada seorang pemuda dan seorang ibunya. Ia jatuh miskin karena ketika ayahnya meninggal, ayahnya tidak meninggalkan warisan apapun. Karena seluruh hartanya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka kesusahan, anaknya bertanya, "Ibu, tidak adakah itu simpanan atau warisannya ayah dulu?" Maka ibunya menjawab, "Wahai anakku, tidak ada warisan dari ayahmu karena semua hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Ada seekor sapi betina yang ayahmu tinggalkan sebelum ia meninggal dulu. Sekarang kamu cari sapi betina tersebut di hutan,
Lalu silahkan kamu jual dengan harga 8 dinar saja di pasar. Subhanallah. Ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemuda ini menemukan sapi tersebut. Ternyata sapi ini tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tidak pernah kawin. Warnanya kuning kecoklatan. Tidak pernah dipakai menggembala dan mengairi sawah, sehat dan tanpa cacat. Sifat-sifat sapi anak muda ini sama dengan sifat sapi yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengungkap sang pembunuh. Tetapi belum ketemu mereka. Ya. Akhirnya pemuda ini membawa sapi tersebut ke pasar. Disinilah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus satu orang malaikat untuk menyamar sebagai pembeli dan menguji pemuda tersebut. Ketemulah dia. Wahai anak muda, malaikat ini berkata, mau dikemanakan sapi ini? Sapi ini begitu cantik, besar badannya, bagus. Kata pemuda tersebut, saya ingin menjualnya wahai paman, karena keluarga kami tidak memiliki apa-apa untuk membeli makanan sehari-hari. Ditanya sama malaikat, ingin dijual berapa wahai anak muda? Saya ingin menjualnya dengan harga 8 dinar saja. Disinilah pemuda ini diuji oleh malaikat tersebut. Begini saja, saya beli sapimu 11 dinar, 8 dinarnya kamu kasih ke ibumu, dan 3 dinarnya silahkan simpan di kantongmu. Subhanallah. Karena pemuda ini adalah pemuda soleh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mengatakan tidak boleh paman. Saya diamanahkan untuk menjual dengan harga 8 dinar. Maka kalau paman ingin membeli dengan 11 dinar, izinkan saya kembali ke ibu lalu meminta izin untuk dijual dengan harga 11 dinar. Maka pulanglah anak tersebut mengatakan kepada ibunya, bisa nggak dijual 11 dinar? Silakan dijual. Sudah banyak sekali keuntungan kita. Kemudian ketemu kembali dengan malaikat tersebut yang menyamar sebagai pembeli. Oke paman, sekarang silakan paman ambil sapi ini seharga 11 dinar saja. Kembali pemuda ini diuji, ma'asyiral muslimin. Saya bilang kan jangan lapor ke ibumu. Ya sudah begini. Sapinya saya beli 15 dinar. Ya. 15 dinar. 11 dinarnya silakan kasih ke ibumu. 4 dinarnya simpan di kantongmu. Subhanallah. Ini biasa terjadi nih anak-anak. Dikasih uang 30.000 sama mamanya beli gas, 25 harganya itu gas kan 5.000 dan simpan di kantongnya. Iya. Ini contoh pemuda yang soleh. Akan tetapi apa? Tidak bisa. Wahai paman, saya harus kembali ke ibuku menanyakan kalau ada yang mau membeli dengan harga 15 dinar. Ternyata ma'asyiral muslimin, belum sampai di rumah pemuda tersebut, malaikat tadi datang menghampiri pemuda tadi. Wahai anak muda yang soleh, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kamu beserta keluargamu. Sapi ini begitu berharga, warisan dari ayahmu yang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silahkan kamu rawat sapi ini. Dan pesan saya, jangan pernah kamu jual sekalipun sapi ini. Suatu saat akan datang orang yang pasti akan membelinya. Dan jangan pernah jual sapi ini kecuali dengan emas yang sama beratnya dengan sapi tersebut. Subhanallah. Pulanglah anak muda ini. Orang Yahudi tadi yang mencari pembunuh mendengar kabar bahwa ada sapi yang sama sifatnya dengan sapi yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka bergegaslah mereka semua satu kampung mendatangi pemuda tersebut dengan mengatakan, wahai pemuda, kami ingin membeli sapi tersebut karena kami ingin mencari siapa pembunuh orang kaya di kampung kami. Pemuda tersebut teringat perkataan malaikat tadi bahwa tidak boleh dijual kecuali dengan emas yang sama beratnya dengan sapi tersebut. Maka dikatakanlah, boleh saja kalian membeli sapi ini, akan tetapi aku hanya mau menjualnya ketika ada emas, bongkahan emas yang sama beratnya dengan sapi yang aku miliki. Subhanallah, pusing. Di mana kita dapat emas yang sama beratnya dengan sapi?
Sapi itu 90 sampai 100 kilo Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa 1 gram sekarang emas Bapak Ibu? Ibu-ibu tahu ini pasti. Ya. 1,6. Subhanallah, 1,6. Ya, kita 90 kilo saja, berapa gram? Dikali 1,6, subhanallah. Akhirnya orang-orang Yahudi tadi mengumpulkan emas satu kampung. Semua emas di kampung tersebut dikumpulkan hanya untuk membeli sapi yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang tak lain adalah sapi pemuda soleh tapi yang miskin tadi. Subhanallah. Disinilah letak fadlu sedekah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ayahnya memiliki harta, akan tetapi diinfakkan hampir seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ia meninggal, Allah gantikan dengan sapi yang sama beratnya dengan emas. Tidak disangka-sangka Allah menggantikannya bukan dengan 10 kali lipat, bukan dengan 100 kali lipat, akan tetapi mungkin 100.000 kali lipat dari harta yang dia sedekahkan dahulu. Maka dibawalah sapinya, faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta. Maka disembelihlah sapi tersebut oleh orang Yahudi. Disinilah salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Maka diambillah segumpal daging dari sapi tersebut, lalu dipukulkan dengan tongkatnya ke mayat tadi, dan akhirnya terungkaplah siapa pembunuh hartawan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kisah dari sapi betina ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta-harta kita. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, dan di antara harta yang aku titipkan kepada hamba-hambaku, kepada hamba-hamba manusia yang aku ciptakan, itu ada hak-hak orang miskin di dalamnya, ada hak-hak orang fakir dan yang membutuhkan di dalamnya. Maka haruslah kita keluarkan 10%, 2,5% sampai 20% dari harta yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa minta di Jumat saya sebut. Iya. Iya. Nah, ini gara-gara belum sedekah apa ini? Iya. Insyaallah setelah pulang sebentar saya harus sedekah di masjid. Iya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sama-sama kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini di sisa 10 malam kurang lebih, ya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita ingin menghabiskan sisa bulan suci Ramadan ini hanya dengan menahan lapar dan haus saja, ataukah kita ingin menghabiskan sisa Ramadan ini dengan menghiasinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Selain berpuasa, ada salat tarawih. Selain salat tarawih, ada qiraatul Quran, dan lebih daripada itu, kita bisa mensedekahkan harta yang kita miliki, baik itu di masjid, di fakir miskin, di panti asuhan, ya, ataupun ya, sedekah ke penceramah juga bisa. Tidak ada masalahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha." Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka akan dikalikan 10 pahala kebaikan. Ketika datang bulan suci Ramadan, semua amalan kebaikan akan ditambah kali 10 lagi, sehingga satu amalan kebaikan akan dikalikan 100 pahala kebaikan. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk kita semuanya demi meraih pahala yang setinggi-tingginya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Kalaupun apa yang kami sampaikan ini belum mampu untuk memotivasi kita memperbanyak amal jariah sedekah kita, maka coba dihadirkan satu gambaran Bapak Ibu bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita semuanya. Coba kita bayangkan betapa banyak saudara kita, betapa banyak keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita yang tahun lalu masih berpuasa bersama kita, masih sholat tarawih di masjid ini bersama-sama dengan kita. Akan tetapi Allah tidak panjangkan umurnya, akan tetapi Allah tidak berikan kesempatan kepada mereka untuk merasakan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar
Maka ini adalah kesyukuran yang sangat luar biasa yang harus kita implementasikan dengan amal ibadah kita di sisa bulan suci Ramadan tahun ini. Dengan begitu kita akan menjadi insan yang fitri pada tanggal 1 Syawal nanti, orang-orang yang suci tanpa dosa, tanpa noda, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Cukup di kamar Ustaz? Iya. Mulai siap-siap tarawih ya. Karena kemarin itu ya saya dengar ada penceramah disuruh turun sama jamaahnya karena terlalu lama. Ya. Ada juga imam ditinggal sama jamaahnya karena terlalu panjang bacaannya. Iya. Mungkin Paris di kolong bulan itu jamaahnya di belakang belum beruku. Iya. Maka ini pesan imam, jangan terlalu panjang bacaan Ustaz. Iya. Nah, protes kita nanti jamaah. Iya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi pendorong untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada kurangnya itu karena kami hanya sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Kalaupun ada lebih-lebihnya kueta, silakan dititip di panitia masjid, sebentar saya mau pulang setelah tarawih. Kami tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.